Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau bahas Mitsubishi Outlander Sport. Ya, kebetulan ini adalah mobil punya temen yang lagi dijual dengan harga 250 juta rupiah saja, mengingat kondisinya yang masih kinyis-kinyis. Ya, mobil ini kilometernya masih 6.000 tahun 2017. Jadi kalau misalkan kalian punya budget, mungkin Honda Jazz RS kali ya. Honda Jazz RS kan harga jualnya itu masih cukup tinggi gitu. Nambah sedikit bisa dapat Mitsubishi Outlander Sport yang kelasnya jauh di atasnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu karena kita akan bahas Mitsubishi Outlander Sport. Jadi secara basis sebenarnya mobil ini menggunakan Mitsubishi GS platform yang digunakan sama Mitsubishi Lancer, terus juga sama Mitsubishi Outlander tanpa embel-embel sport. Dan mobil ini juga di rebadge sama beberapa mobil kayak misalkan Citroen dan Peugeot. Nah, karena dia menggunakan Mitsubishi GS platform, jelas kelasnya nggak bisa dibandingin sama misalkan Honda HR-V maybe ya. Karena pas kita bawa emang kualitas berkendaranya beda banget. Ya, dia menggunakan mesin 2000 cc 4B11 tanpa T karena bukan turbo, dan juga dia menggunakan transmisi CVT Invex 3. Jadi dia pakai CVT, ada pedal shifternya, berpenggerak roda depan. Iya, jadi bisa dibilang mobil ini adalah Mitsubishi Lancer yang dibikin crossover tanpa buntut. Jadinya seperti ini. Jadi kebayang kalau misalkan kalian benturin mobilnya sama Honda HR-V, basically Honda HR-V itu adalah Honda Jazz yang ditinggiin. Sedangkan ini basisnya Lancer, jadi kurang lebih kayak apa ya? Kayak Honda Civic dibikin crossover. Jadinya seperti ini. Nah, pertama kali mobil ini launching itu di tahun 2010, masuk ke Indonesia pertama kali tahun 2012. Dan mobil ini masih diproduksi sampai sekarang, bahkan di luar negeri itu mereka sudah mendapatkan facelift ketiga seperti dibentuknya yang agak maksa, dan facelift keempat yang menurut gue paling oke desainnya seperti ini. Tapi di Indonesia ini adalah varian facelift kedua yang masih dijual sampai sekarang. Kalau kalian beli sekarang itu harganya 370 juta rupiah. Agak cukup mahal tapi diskonnya sepertinya agak cukup besar. Dan mobil ini apa ya, udah lama tapi dari luar tuh masih kelihatan bagus dan ganteng. Dari depan ganteng, dari belakang ganteng, dari samping juga ganteng. Dan ketika di tahun 2012 itu mobil sangat laris sekali karena dia mengisi pasar yang kosong. Jadi kalau misalkan dulu mungkin kalau kita ngomongin crossover SUV itu kalau nggak Honda CR-V, terus juga Nissan X-Trail, tapi harganya udah di atas 400 jutaan atau 400 juta ke bawah kecil gitu ya, 380-an. Nah, kita bisa mendapatkan Outlander Sport dengan harga 320 juta rupiah saja yang tipe PX seperti ini. Dan tahun 2012, featuresnya juga nggak main-main. Untuk pada saatnya ya, dia sudah mendapatkan panoramic roof, tapi bukan sunroof, jadi atasnya bisa kebuka, kaca semua, tapi nggak bisa dibuka kacanya. Cuma bisa jadi transparan aja. Terus udah dapat push start stop engine button, dan kita juga sudah mendapatkan pedal shifter serta MID full color di bagian speedometernya. Jadi untuk zamannya ini canggih banget. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya mobil tuh perlu banget diupdate teknologinya. Nah, sayangnya mobil ini teknologinya nggak ikut diupdate juga. Kayak misalkan dia belum ada electronic stability control, dia belum ada hill start assist, belum ada traction control, airbagnya masih 2, ditambah dia belum pakai electronic parking brake. Jadi dibandingkan dengan mobil-mobil yang lebih baru, dia memang agak sedikit miskin fitur keselamatan. Even cruise control aja nggak ada, kalah sama adanya sendiri yaitu Mitsubishi Expander yang punya traction control, hill start assist, dan cruise control. Seandainya mobil ini dibekali dengan fitur-fitur terupdate dan wajah generasi keempat yang menurut gue paling bagus itu, gue rasa mobil ini masih punya daya saing yang cukup tinggi gitu, mengingat dia menggunakan basis sebuah sedan di kelas Lancer atau di kelas Civic. Ya, soalnya pas kita bawa nyetir itu rasanya sih ya ketahuan lah ini kelasnya beda gitu dibandingkan dengan HR-V, Trax atau semacamnya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa keunikan dari mobil ini, dimulai dari belakang ya. Oke. Mobil ini kelihatan punya eksterior itu yang besar, lebar. Bahkan pas kita nyetir itu berasa tuh lebarnya, karena memang mobil ini meskipun panjangnya nggak seberapa, tapi lebarnya itu bersaing lah. Nah, dari belakang, meskipun mobil ini lebar, tapi ternyata bagasinya tidak sebegitu besar. Bagasinya agak sedikit kecil. Biasanya mobil yang dijual secara global itu kan biasa pakai space saver ya, ban serep yang kecil, terus
kita bisa mendapatkan bagasi yang lebih besar. Tapi di mobil ini enggak, kita dikasih yang full size. Dan di sebelah kanan kirinya ini ada toolkit beserta dongkrak yang ditaruh dengan sangat rapi. Nah, cuman karena dia maksain pakai full size, ketika kita lipat bangku belakangnya, ketika terlipat sayangnya dia jadi nggak rata lantai. Jadi lantai yang di bagasinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan lipatan kursi bagian tengahnya. Kalau misalkan dibikin space saver, ini pasti bisa rata lantai karena kelihatan nih, ini didesain buat space saver. Dan di luar negeri pun pas gue ngeliat bagasinya emang kebanyakan rata-rata space saver semua, nggak seperti ini. Kita dikasih tray belakang di sini, sama di sebelah kanan kiri ada tempat penyimpanan yang agak lega. Oke, sekarang kita ke quick and features berikutnya. Keunikan berikutnya, dia menggunakan fender ini dari bahan plastik. Iya. Seperti Nissan X-Trail yang generasi pertama, dia pakai bahan plastik seperti ini. Tujuannya apa? Bukan buat biar murah sih, tapi ini buat weight saving biar nggak terlalu berat. Karena mobil ini dia punya bobot yang cukup berat, 1,38 ton atau 1.380 kg. Ya, which is Mitsubishi Gas Platform itu memang agak berat dibandingkan dengan platform-platform lainnya. Tapi nggak masalah, gue seneng karena Mitsubishi memberikan yang terbaik untuk membuat mobil ini jadi lebih ringan. Nah, terus ke bagian depan dari mobil ini sebenarnya dia tuh di bawah ini ada lampu cornering lights. Jadi kalau kita belok itu dia bisa nyala ke samping. Tapi sayangnya sama Mitsubishi features ini nggak dikasih. Mungkin ada yang bisa nambahin featuresnya karena itu pas gua pakai ke Pelabuhan Ratu itu kepake banget loh. Pas kita lagi belok, kita pakai sen, itu ada lampu ke samping gitu, jadi kelihatan lebih terang. Bagus banget sih. Tapi sayangnya nggak dimasukin. Kemudian untuk velgnya, dia sudah menggunakan velg R17. Tapi entah kenapa kelihatannya nggak begitu gede ya. Dan dia sudah menggunakan ban ukuran 215/60. Nah, yang hebat dari mobil ini, dia keempat rodanya sudah menggunakan suspensi independen karena belakangnya pakai multi-link, bukan torsion beam lagi. Jadi emang sudah kelihatan kelasnya, bukan kelas-kelas mobil-mobil murah yang masih pakai torsion beam. Dan dia keempatnya sudah pakai rem cakram, udah lengkap dengan ABS ABD, tapi belum pakai traction control dan kawan-kawannya. Jadi untuk dari segi kaki itu untuk mobil 300 jutaan dia tuh rasanya mewah. Cuma di bagian sini untuk yang varian facelift tuh ada yang gua nggak suka karena dia dikasih apa ini kayak semacam badge ya. Soalnya untuk varian non facelift tadinya ini adalah lampu shade, tapi setelah facelift lampu shade sampingnya itu berubah ke samping spion. Jadi lubang buat lampu senya itu dikasih ini nih, dikasih badge seperti ini. Dan spionnya sendiri dia juga sudah pakai auto folding. Jadi kalau dia ngunci otomatis dia akan otomatis melipat. Kalau kita buka, dia otomatis akan ngebuka. Canggih untuk zamannya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Sebelumnya kita nyalain dulu mesinnya. Panas. Ini dua aja ya. Tadi ada yang lupa gue sebutin kalau mobil ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Jadi dia kayak semacam roof rack tapi di pinggir doang, bisa dipakai buat jepitan roof rack di bagian sini kanan kirinya. Nah ini dia yang gue bilang panoramic roofnya ini besar sekali. Dan yang gue suka adalah ketika ditutup dia tuh bukan pakai yang bahan model kain gitu loh. Dia tuh pakainya bahan kaku kotak-kotak seperti ini. Jadi kalau misalkan lagi siang-siang kita tutup, ini bisa menyerap panas dengan sangat sempurna. Nah terus di pinggir kanan kirinya ini tuh ada lampu. Jadi kalau kita pencet ini, dia tuh kanan kirinya tuh nyala. Nggak kelihatan ya, bentar. Nah ini nih, kalau malam, jadi kalau misalkan kita tutup gitu ya, di pinggir kanan kirinya tuh ada illumination light. Ya, which is sangat langka untuk mobil tahun 2012 pertama kali keluar ada illumination light di sebelah sini ya. Kalau mobil zaman sekarang sih udah banyak ya. Oke lanjut. Nah, desain dashboard ya menurut gue sudah outdated ya, maksudnya udah kelihatan kuno, terutama kalau dibandingin mobil zaman sekarang, dibandingin dengan HR-V atau di kelasnya, ini kelihatannya bener-bener kayak mobil udah ya 10 tahun lalu sih. Tapi Mitsubishi tetap menghadirkan beberapa nuansa kemewahan, kayak misalkan ini ya, bagian atas sini tuh soft touch, bagian sini juga soft touch, tapi soft touch itu kayak ditempelin gitu loh. Dan entah kenapa gue nggak begitu suka dengan motif karbon di bagian tengah, di bagian sini kayaknya dikasih piano black itu kelihatan lebih bagus dibandingkan dengan model karbon seperti ini. Tapi itu masalah selera sih. Dan juga head unit dari mobil ini itu kelihatannya agak jadul ya, meskipun dia cukup lengkap, udah ada Bluetooth, ada USB-nya, dan dia masih punya mekanisme ini nih. Jadi kalau kita mau buka
CD-nya itu ada di mana ya tadi ya? Oke, kita mau buka CD. Back di sini. Oke, open. Nah, jadi cara membukanya tuh seperti ini. Dan di sini ada Bluetooth adapternya yang udah dicolokin. Jadi kalau misalkan ini USB-nya kita copot, Bluetooth-nya mati. Di sini ada port buat SD card, ada buat DVD. Jadi kita bisa nonton TV di head unit ini, dan head unit ini bisa kita lepas kepalanya kayak head unit zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah jarang kali ya. Gimana sih cara ngelepasnya? Kita coba matiin dulu. Oke, udah mati. Sekarang kita lepas. Pencet di sini. Udah. Oke, udah. Bisa kita lepas. Lucu ya. Udah lama gue nggak nemuin head unit zaman sekarang yang masih bisa dilepas seperti ini. Tapi dari zaman 2012 sampai yang 2017 itu head unitnya masih sama persis seperti ini. Sekarang kita masukin lagi. Oke. Kalau petunjuknya itu di atasnya dulu kita ini ya. Nah, atasnya dulu, habis itu bawahnya. Oke. Sudah terpasang kembali, sangat mudah, langsung nyala GVC. Oke, ke bagian bawah dia punya tombol-tombol AC ini yang masih sederhana sekali ya, masih model putar-putar, belum ada digitalnya, tapi dia sudah ada fitur auto. Jadi untuk arah semburan anginnya kita bisa set di auto di bawah sini. Nah, uniknya Mitsubishi itu AC-nya tuh kita set di 25 aja tuh udah dingin banget. Jadi gue berapa kali bawa mobil ini ya, karena kan ini mobil punya temen, katanya udah ini mau gue jual, selama dijual lu pakai aja deh, yang penting bantu promosiin. Ya udah gue pakai aja gitu kan. Ini dingin sekali AC-nya, luar biasa. Terus di sini ada tempat penyimpanan, dan di sini ada sebuah asbak yang bisa dicopot ya, bisa jadi cup holder juga. Tapi di sini tulisannya jangan jadi cup holder nih. Ada gambar minuman dicoret karena memang di bagian sini katanya nggak boleh jadi cup holder. Jadi kalau kita pakai cup holder itu ada di bagian sini 2 biji. Dan untuk varian di luar negeri itu ada varian yang AWD, kita kontrol dari putaran di sini. Tapi karena di Indonesia AWD itu pajaknya mahal, daripada dimasukin sini nanti nggak laku, mendingan dikosongin aja. Nah, di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Terus di sebelah kanan door pocketnya cukup besar, ada cup holder juga. Nah, speedometernya sederhana sekali, tapi tengahnya sudah modern karena sudah pakai layar digital. Kurang lebih dia grafisnya mirip banget sama Expander, cuma kayaknya pixelnya nggak serapat Expander. Sama pas kita matiin nyalain, itu dia tulisannya cuma CU gini-gini doang, nggak ada animasinya gitu, cuma tulisan Mitsubishi Motors doang, nggak ada gambar animasinya si Mitsubishi Outlander Sport. Di luar, mobil ini punya 3 nama ya. Yang pertama ASX dan ada namanya RVR. Jadi dia ada Outlander Sport, RVR, sama ASX. Kenapa namanya sebanyak itu? Terus untuk yang varian facelift ini, kebetulan dia sudah menggunakan setir yang model baru. Ini kurang lebih sama seperti Mirage. Kalau versi Expander, di sininya tuh ada kayak piano blacknya, kerasa lebih mewah. Kalau ini lebih plain ya. Sama tombolnya tuh sedikit sekali, cuma di bagian sini doang. Untuk handphone di sini nggak ada, sama cruise controlnya ini nggak ada. Agak sedikit gemes sih. Tapi katanya untuk cruise control kalian bisa upgrade. Tanya aja Om Yoko, paling nambahnya berapa sih? Dan di belakang sini dia punya pedal shifter. Untuk tahun 2012 itu ada pedal shifter itu luar biasa loh. Ya, kalau sekarang mungkin biasa, tapi untuk zaman dulu biasa. Dan pedal shifternya ini rasanya mahal. Karena pas kita putar, dia tuh nggak ikut putar, dia tetap stay di sini. Dan ini bahannya pakai magnesium katanya. Jadi metalnya itu beda sama metal-metal kebanyakan. Biasanya kan pedal shifter plastik ya, rasanya murah. Yang ini rasanya mahal ketika dipegang. Oke, lampu belum auto, masih standar-standar aja. Ada fog lamp di sini, wiper juga standar aja. Ini push start engine buttonnya. Ini untuk ganti info di MID-nya. Sama di sini ada tombol kecil untuk dimmernya. Di sebelah kanan sini ini ada 4 buah tombol, 3-nya kosong, 1 untuk parking sensor. Kemudian di tengah sini kita akan menemukan colokan 12 volt di sini. Lacinya kecil, tapi dia 2 step ya. Kalau kita buka sini ada laci kecil di sebelah sini, dan kita bisa majuin ke depan untuk mendapatkan sebuah armrest. Nah, pas duduk, ini sih tempat duduknya enak banget ya. Rasanya lebar, lega. Jadi kalau kalian mungkin gendut seperti Mobi, duduk di mobil ini sangat nyaman sekali karena mobilnya lebar dan besar. Untuk bagian tengah sini ini pakai kulit asli, sampai ke sini juga masih pakai kulit asli, tapi ke bagian dalamnya dia pakai kulit sintetis. Oke, dan di bagian atas ini rasanya mahal karena ada lampunya. Si RV gua aja nggak ada tuh yang kemarin lampunya di sini. Ini ada. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Yuk.
Nah, ini bagian belakangnya, dan seperti yang gue bilang tadi, bagian bagasinya lebih tinggi. Nah, bagian sininya lebih turun. Harusnya kan bisa rata lantai ya, tapi karena dia pakai spare tire yang full size, jadi nggak bisa. Dan Mitsubishi ini rapi banget ya, sampai bagian sininya tuh dikasih cover lagi ya. Padahal di sini tuh udah rapi, tapi ditutup lagi biar nambah rapi gitu. Nah, sekarang kita naikin ke atas. Bunyi gitu ya. Nah, ini bangku belakangnya, dimana untuk yang varian facelift itu dia sudah lebih rebah, jadi buat duduk di belakang ini enak. Tinggi saya 170 cm. Ya ini ruang kepala masih ada sedikit ya, nggak begitu banyak. Dan untuk yang varian non facelift yang masih 2016 ke bawah apa 2015 ke bawah gitu, gue lupa. Ini kalau kita majuin gitu ya, nah harusnya dia setegak ini, jadi nggak begitu enak. Jadi kalau kalian mau pakai mobil ini buat duduk di belakang gitu ya, sering bawa orang, sebaiknya cari yang varian facelift, karena bangku belakangnya ini jauh lebih enak dibandingkan dengan yang varian non facelift. Nah, di belakang ini pun juga rasanya lega, makanya kalau kita lihat di sini dia dapat headrest bagian tengah, karena memang bangku tengahnya ini bisa diisi buat 3 orang. Dan mobil ini dia tuh bagian pinggir kanannya itu bisa dimentokin sampai segini, karena dia nggak ada bump buat rodanya. Biasanya kan suka ada tonjolan roda gitu ya, makanya kursinya tuh agak sedikit ke tengah. Biasanya mobil BMW itu kayak gitu, yang pinggirnya tuh gede, tebel. Makanya meskipun dia lebar, tapi karena dia ada tonggolan di sini, jadinya kita tuh duduknya tuh agak ke tengah. Nah, kalau ini enggak, kita bisa duduk sampai ke bagian paling samping. Makanya diisi bertiga pun dia tuh masih sangat lega. Legroomnya juga sangat lega. Di sini kita dapat tempat penyimpanan kanan kiri. Di sebelah sini nggak ada door pocket. Jadi kalau kita mau naruh cup holder itu kita mesti buka armrest tengah. Nah, di sini juga kita dapat akses buat ke belakang nih. Jadi kalau kita mau ngambil barang di bagasi itu bisa dari sini. Ya kurang lebih sama lah kayak Lancer. Dan mobil ini punya bantingan suspensi yang enak banget. Yuk sekarang kita bawa jalan. Oke, sebelum kita mulai, dia sudah tilt dan telescopic steering ya. Kita atur dulu segini. Ini juga ada seat belt height adjuster, kita bisa atur ketinggiannya. Nah, ini kebetulan siang ini lagi panas banget, jadi kita tutup aja kali ya. Coba di video jadi gelap gak sih? Nggak apa-apa lah ya. Nah, enaknya kalau dia bisa tutup full gini, ini bener-bener adem. Jadi beberapa mobil tuh kalau yang pakai kain gitu, dia tuh panasnya tuh masih tembus. Kalau ini tuh enggak, dia tuh pakai bahannya tuh kayak tebal gitu, jadi bukan yang tipis ya. Kita maju aja. Ini mesin sudah nyala dan mesinnya masih sangat halus. Biasanya mobil kalau kilometer udah 70.000 km ke atas gitu ya, untuk mobil yang pakai sasis monocoque, FWD juga, itu problem utamanya engine mounting. Karena dia transmisinya kan nyamping ya, gabung sama si mesin, jadi engine mounting itu lebih cepat kena, jadi lebih cepat getar. Nah, kalau di atas 70.000 km biasanya udah minta ganti. Terus yang kedua, kaki depan itu juga sudah minta ganti. Tapi karena ini kilometernya masih 6.500 jadi rasanya kayak mobil baru gitu. Nah, yang membuat mobil ini rasanya seperti mobil mahal gitu ya, step up. Yang pertama dari peredaman kabinnya. Peredaman kabin mobil ini bagus, beda sama rasanya mobil 300 jutaan pada umumnya. Terus juga suspensinya sangat nyaman, sangat lembut. Tapi memang untuk handlingnya nggak sedynamic itu. Meskipun dia suspensi belakangnya sudah pakai independen ya, sudah pakai multi-link. Kalau buat belok itu enak, dia nggak mantul-mantul, misalnya masih rasanya tuh jejak sama tanah. Tapi tuh kita belokin, dia tuh nggak otomatis balik ke tengah. Rasanya kayak Pajero Sport yang generasi pertama itu, kayak Pajero Sport yang tahun 2012 ya, sebelum model baru tahun 2016. Steeringnya tuh mirip-mirip tuh, feedbacknya tuh nggak begitu kuat. Jadi pas kita belok, kita lurusin lagi tuh masih harus kita lurusin pakai tangan manual. Terus untuk tenaga mesinnya, gue sih jujur aja berharap lebih ya. Tapi pas kita kickdown seperti ini, dia tuh masih ada delaynya. Tapi kalau udah RPM 5.000, 6.000 itu rasanya enak. Performanya udah cepet aja tuh kan. Cuma tarikan awalnya itu dia agak sedikit berat. Kecuali kalau kita masukin pedal shifternya seperti ini. Tadi gigi 5 luar biasa. Misalkan sekarang gigi 2 kita langsung gigi 1 deh kita gas. Dia tuh pas tarikan awalnya itu nggak galak. Jadi kalau kita gas teng gitu nggak seresponsif itu. Tapi untuk putaran atasnya itu enak banget. Oke.
Makanya menurut gue tepat dia dikasih pedal shifter atau Tiptronic-nya ya, karena ketika kita kayak pengen berakselerasi gitu, kita enaknya pindah ke mode manual. Downshift masih ada, suara mesinnya juga menurut gue oke ya. Kalau pakai harian, pedal shift kita matiin, dia tuh akan menjaga putaran mesin tuh selalu di bawah 2000 rpm. Jadi di atas 2000 dia ada turun, di atas 2000 dia ada turun dulu gitu. Jadi CVT-nya itu selalu melar sebelum dia melewati 2000 rpm. Kecuali kita kick down, dia naik ke 2500, habis itu turun lagi ke 2000, bawah 2000. Makanya mobil ini kalau kita pakai harian biasa, nggak dipakai ngebut, itu irit banget. Iya, gue dulu waktu udah lama banget ya, waktu itu kan Outlander Max pernah minjem gitu ya. Gue tuh dapat di mobil ini sekitar 115 116 dengan pemakaian biasa. Tapi ketika dipakai ngebut, langsung berubah, langsung jadi boros banget, langsung bisa 17 18. Jadi mobil ini bisa dipakai irit-iritan, jadi benar-benar irit. Tapi kalau kita pakai boros-borosan, ya bener, langsung jadi otomatis boros banget. Kuncinya apa? Di transmisi CVT-nya, dimana kalau kita pakai buat harian, dia akan menjaga putaran mesin itu sangat-sangat rendah. Oke. Tuh, suspensinya empuk banget ya, enak. Jadi buat kalian yang mungkin punya budget 150 jutaan ke atas gitu ya, atau 200 jutaan plus minus gitu ya, nggak ada salah coba nyari Outlander Sport ya, karena terasa gitu naik kelas gitu dibandingkan dengan kita beli Yaris atau Jazz. Dan suspensinya, kakinya, remnya juga enak gitu kan, posisi duduknya nyaman sekali, joknya pas, bener rasanya tuh kayak naik kelas gitu. Kalau Jazz kayak CR-V tuh kayaknya nggak seberapa gitu kan, tapi dari Jazz ke sini ini bener-bener rasanya naik kelas. Andai kan dia dikasih perlengkapan safety yang lebih bagus, pasti ini mobil lebih enak lagi nih, lebih confidence pas kita bawa. Kesimpulannya, mungkin gue bisa bilang buat teman-teman yang punya budget mungkin ngambil Yaris atau Honda Jazz, ya harga masih di atas 150 jutaan gitu ya, nggak ada salahnya coba naik kelas, intip lah Mitsubishi Outlander Sport, karena harga bekasnya masih sangat terjangkau dan yang kita dapatkan tuh lebih, terutama dari segi kenyamanan. Iya, buat teman-teman yang punya Mitsubishi Outlander Sport, mungkin bisa komen di bawah seperti apa rasanya memelihara mobil ini. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.